Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang-orang atau masyarakat kita khususnya mencampur bahasanya. Aku sengaja hari ini datang pakai kacamata biar kita matching. Glasses sometimes, tapi hanya karena aku punya stigmatism. Bahasa Indonesianya cylinder. Apa sebenarnya alasannya? Apakah mereka ada maksud terselubung atau ada keinginan tertentu atau ada pesan tersirat yang ingin mereka sampaikan kepada Hai, pernah nggak kalian ngomong terus bahasanya dicampur atau dengar orang ngobrol terus mereka campur-campur bahasa? Nah, sebenarnya semua orang minimal sekali dalam hidupnya pernah melakukan campur bahasa, entah itu sadar atau tidak sadar. Dan campur bahasa yang saya maksud itu bukan hanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi juga bahasa yang lain, misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau dua bahasa daerah yang jauh berbeda terus dicampur. Itu pasti setiap orang pernah melakukannya, entah itu sadar atau tidak ya. Nah, fenomena ini dalam ilmu bahasa disebut sebagai code switching. Nah, code switching ini sendiri adalah satu kajian dalam disiplin ilmu bahasa yang disebut dengan sosiolinguistik. Nah, apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa-bahasa yang ada hubungannya dengan sosial. Saya tidak akan bicara lebih jauh tentang sosiolinguistik, tapi yang saya mau bahas hari ini adalah tentang code switching atau alih kode. Nah, apa itu alih kode? Alih kode atau code switching adalah situasi di mana orang-orang mencampur bahasanya dalam situasi yang sama atau dalam satu konteks yang sama. Nah, kalau sekarang mungkin yang banyak terjadi itu antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sebenarnya teman aku ada beberapa yang lulusan situ gitu, dan dari cerita-cerita mereka they feel like they've really grown dari that experience. Terus tapi sebenarnya banyak bahasa-bahasa yang lain, misalnya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi alih kode ini atau code switching ini itu biasanya ada satu bahasa yang dominan, contohnya bahasa Indonesia ya. Jadi komunikasi kita dalam satu konteks itu ada satu bahasa yang dominan. Nah, kemudian sesekali ada bahasa asing atau bahasa lain yang diselipkan dalam satu konteks itu. Bukannya lo barusan ini ya? Pulang dari Aussie, gimana rasanya tinggal di sana? Seru banget, gue tuh ngurus apa-apa sendiri gitu di sana, which is good sih for me. Bahkan tidak sedikit yang menyelipkan kata asing atau kata yang non bahasa Indonesia itu ke dalam satu kalimat. Ya, dalam satu kalimat ini disebut dengan code mixing. Tapi kita tidak akan jauh membahas tentang code mixing. Kita ambil yang umumnya saja tentang code switching atau alih kode. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang-orang atau masyarakat kita khususnya mencampur bahasanya? Apa sebenarnya alasannya? Apakah mereka ada maksud terselubung atau ada keinginan tertentu atau ada pesan tersirat yang ingin mereka sampaikan kepada lawan bicaranya, atau seperti apa sebenarnya? Jadi dalam kembali lagi dalam kajian sosiolinguistik itu kita mempelajari ini alasan masyarakat mencampur bahasanya. Alasan yang pertama disebut directive function, yaitu di mana orang-orang mencampur bahasanya dengan alasan untuk melibatkan atau tidak melibatkan orang lain dalam satu percakapan atau dalam satu konteks. Mas Danang, Banyuwangi ini di Mas? Ya. Banyuwangi ini di Cowok ini pisan ya? toh? Loh, aku genteng Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok. Cowok pisan. Misalnya ada 4 orang nih, terus mereka ngobrol dan ada satu kalimat atau satu situasi di mana satu orang ini tidak ingin dilibatkan. 3 orang ini misalnya tidak mau satu orang ini tahu tentang apa yang sedang dibicarakan. Nah, 3 orang ini akan tetap menggunakan misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa dominan, akan tetap menggunakan bahasa Indonesia, terus menyelipkan bahasa lain
misalnya bahasa Inggris atau bahasa daerah tentang konteks yang tidak ingin satu orang ini tahu. Palasari. Sudah, udah. Ngomong dulu. Oh, punten. Atuh mangga. Wis suwe ning Oh, ki atuh dah ki atuh mangga salik di dieu neng. Atuh. Tepuk tangan dulu pacarannya. Nah, biasanya ini terjadi dalam keluarga misalnya. Mereka lagi ngobrol dengan anak-anaknya, terus si bapak dan si ibunya ini ada hal yang mereka ingin bicarakan, maksudnya ada hal yang mereka ingin sampaikan ke pasangannya, tapi tidak mau anak-anaknya tahu. Mungkin masih bersifat rahasia, makanya mereka mencampur bahasanya. Misalnya harus bahasa rahasia supaya anak nggak ngerti, pakai bahasa apa? Ah, kalau bahasa rahasia ngomong sama suami, Ada. bahasa Belendi, Bo. Oh, dia nggak tahu kalau bahasa Belanda. Yang kedua, expressive function. Jadi ada juga orang lain yang mencampur bahasanya untuk alasan expressive function, yaitu orang-orang yang mencampur bahasanya untuk menunjukkan identitasnya atau untuk mengekspresikan diri. Nah, identitas yang saya maksud itu bisa dalam bentuk apapun, misalnya identitas dalam konteks misalnya keagamaan, atau misalnya dalam konteks gaul atau tidak gaul, atau misalnya keren atau tidak keren. Jadi ini juga bagian dari expressive function. Lebih jauh, mereka ingin dikenal sebagai bagian dari satu masyarakat. Contoh, pernah satu ketika saya bertemu teman lama, terus kita ngobrol-ngobrol, dan ada hal yang menarik yang saya dapati ketika ngobrol dengan dia. Jadi pada saat saya bilang, oh maaf, dia bilangnya afwan, terus saya bilangnya terima kasih, dia bilangnya oh syukran. Terus dia juga menyelipkan, saya bilangnya kakak atau kak, dia bilangnya ukhti atau akhi. Jadi dia betul-betul mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Walaupun bahasa Indonesianya masih lebih dominan, tapi dalam satu kali ngomong pada saat itu dia pasti akan menyebutkan minimal satu kata dalam bahasa Arab. Jadi pada saat itu saya belum terlalu belum terlalu penasaran kenapa dia mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Tapi pada kesempatan lain saya bertemu dengan teman-teman yang lain di situasi yang lain, itu juga terjadi. Nah, yang akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa ada orang yang ingin menunjukkan identitas keagamaan itu dengan cara mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, karena kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Jadi di mana bahasa yang sering dipakai adalah bahasa Arab, maka ada satu kalangan orang-orang yang menggunakan mencampur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia untuk menunjukkan identitas keagamaan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua tentang pencampuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata bahwa orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris adalah orang-orang yang berpendidikan atau kelihatan lebih keren. Nah, yang menarik adalah ada juga kalangan orang yang mencampur bahasanya atau menyelipkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia pada saat mereka bercakap itu untuk menunjukkan identitas kekerenan. Iya banget, gue literally offended gitu loh sebagai anak Jaksel yang tinggal di Senopare. Jadi mereka bisa terpahami sebagai orang yang lebih keren atau orang yang lebih gaul. Jadi itu masuk dalam kategori expressive function. Sebenarnya lebih jauh lagi kalau dalam diskusi sosiolinguistik ada yang disebut dengan language prestige. Tapi ini saya akan bahas di video yang lain. Singkatnya, language prestige itu adalah tentang gengsi bahasa. Jadi
ada satu titik di mana masyarakat itu akan mengkategorikan bahasa-bahasa bahwa oh bahasa ini lebih keren, bahasa ini kurang keren, atau bahasa ini tidak keren. Nah, makanya mereka akan mengambil kata-kata dari bahasa yang dianggap keren dalam satu masyarakat ke bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dominan digunakan untuk terpahami sebagai identitas yang lebih keren atau terpahami sebagai orang yang lebih keren. Jua-jua, Leodra. Jua-jua. Rende aku Siti Man Bandu Banci. Banci? Kebanggaan orang Sumatera Utara yang bisa memberikan warna yang luar biasa. Yang ketiga adalah referential function. Referential function ini biasanya terjadi di kalangan anak-anak dari pernikahan campuran, misalnya dari Indonesia atau Eropa, atau Indonesia dengan Amerika atau negara yang lain. It's a goal to achieve another goal. Gimana tuh bahasa Indonesianya? Apa ya? Batu loncatan. Yes. Jadi ini projectnya emang keren banget. Biasanya mereka mencampur bahasanya itu ketika mereka kesulitan mengungkapkan hal yang ingin mereka sampaikan. Misalnya ada satu isu yang mereka sedang diskusikan, kemudian dalam satu kalimat atau dalam satu konteks tertentu mereka kekurangan kosakata atau mereka belum tahu kosakata yang tepat dalam bahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, pada saat itu juga mereka akan mengambil satu kata atau beberapa kata dalam bahasa asing, misalnya dalam bahasa Inggris, mereka selipkan ke dalam bahasa Indonesia untuk membantu lawan bicaranya memahami apa yang ingin mereka sampaikan dengan mudah. Yang terakhir, metalinguistic functions. Nah, alasan ini yang sedang saya lakukan sekarang. Jadi orang-orang mencampur bahasanya itu ketika mereka mengambil satu istilah atau kalimat utuh dari bahasa asing, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari bahasa yang dominan dalam hal ini yaitu bahasa Indonesia. Sebenarnya bilangnya bagejo. Bagejo. Pengertiannya jangan sampai salah ini ya. Bagejo kalau udah mau mulai. Iya. Kalau sudah selesai, babungkus Jo. Nah, ini juga bisa terjadi dalam penggunaan bahasa daerah. Misalnya ada satu kata atau ada satu ungkapan bahasa daerah itu kita tidak terjemahkan, jadi kita katakan langsung secara utuh bahasanya, kalimatnya, kemudian kita jelaskan dalam bahasa Indonesia. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Yusuf Kalla dalam sebaik pantun. Buah panasa, buah durian, tempeding riala enungeng, temaka raja paberena, temakule rireke papidecena. Itu yang disebut sebagai metalinguistic function. Jadi itu beberapa alasan kenapa orang-orang mencampur bahasanya. Sebenarnya ada banyak sekali alasan lain. Yang ingin saya sampaikan adalah sebagai masyarakat multibahasa, saya sangat sepakat dengan pernyataan dari Ivan Lanin. Ketiga bahasa itu harus diperlakukan dengan adil. Lebih baik lagi bila bangsa ini dapat mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan tentunya menguasai bahasa asing. Jadi mencampur bahasa itu wajar-wajar saja. Yang perlu kita ingat adalah pakai atau gunakan bahasa itu sesuai pada tempatnya. Dan mari bijak berbahasa. Sampai jumpa.